Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku di seluruh Sulawesi Selatan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Ya, senang sekali rasanya hari ini Ibu dapat membersamai anak-anakku semua 45 menit ke depan dalam membahas materi mengenai sintesis protein. Dan ini merupakan salah satu materi esensial untuk pokok bahasan di substansi genetik. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah pembelajaran hari ini, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan mengenai sintesis protein dan tahapan-tahapan sintesis protein. Bagaimana? Sudah siap belajar mengenai sintesis protein? Jika sudah siap, silahkan menyimak penjelasan berikut. Nah, sintesis protein ini berasal dari kata sintesis protein. Sintesis berarti penyusunan atau pembentukan. Sehingga sintesis protein itu dapat berarti reaksi pembentukan protein, di mana reaksi ini merupakan salah satu reaksi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Pada reaksi ini membutuhkan DNA dan RNA agar prosesnya berjalan dengan baik. Nah, sebelum Ibu review mengenai sintesis protein, Ibu akan sedikit mereview apa itu fungsi daripada protein di dalam tubuh kita. Yaitu pertama adalah, protein ini dia adalah unit fungsional yang merupakan hasil ekspresi gen, di mana berfungsi pertama sebagai bahan dasar penyusun jaringan di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah sebagai dasar penyusun enzim, hormon, ataupun antibodi. Nah, di mana enzim dan hormon ini merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mengatur aktivitas organ di dalam tubuh kita. Baik, agar fungsi tubuh berjalan dengan normal, jenis protein yang dibuat itu harus benar. Nah, bagaimana jika ada kesalahan pada saat sintesis protein? Nah, jika ada kesalahan dalam menghasilkan jenis protein, itu akan menyebabkan adanya kelainan pada fungsi tubuh. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk pembentukan sel darah merah atau eritrosit, itu dibutuhkan jenis protein tertentu untuk membuat bentuk sel darah merah berbentuk bikonkav. Nah, jika ada terjadi kesalahan dalam proses protein yang seharusnya bikonkav, itu akan berbentuk menjadi bulan sabit atau biasa disebut sebagai penyakit sickle cell anemia, yaitu penyakit yang disebabkan karena bentuk sel darah merah berbentuk bulan sabit. Karena dengan bentuk ini, sel darah merah itu menjadi kaku sehingga dia tidak akan efektif dalam pengikatan oksigen. Dan tentu saja ini akan menyebabkan penyakit anemia berat yang biasa disebut sickle cell anemia. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut.
Nah, ini merupakan dogma sentral, di mana ada DNA, RNA, dan protein. Di mana dogma sentral adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana informasi genetik dari DNA mengandung instruksi untuk pembuatan protein. Berarti dari DNA kemudian buat salinan menjadi mRNA dan nanti akan dibuat menjadi protein. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa kalau dari DNA yang mengandung instruksi, mengapa tidak DNA saja yang langsung membentuk protein? Mengapa dibuat dulu salinan dalam bentuk RNA? Ya, baik, kita sama-sama bahas ya. Nah, ternyata DNA ya di eukariotik itu terdapat di dalam inti sel. Nah, DNA ini yang akan mengandung materi genetik atau informasi genetik yang memberikan instruksi untuk pembuatan protein. Nah, ini terdapat di dalam inti sel. Sedangkan tempat untuk pembuatan protein, seperti yang aku ketahui ini sudah dibahas pada kelas 11 untuk materi sel ya, itu di bagian protein. Ya, ini bagian ribosom ya. Nah, di bagian ribosom ini terdapat di luar daripada inti sel. Nah, ingat ya bahwa cetakan ada di dalam inti sel, sedangkan tempat pembuatan berada di luar inti sel. Oleh karena itu, dilakukanlah cetakan atau transkrip dalam bentuk mRNA. Nah, mRNA inilah nanti yang akan berikatan dengan ribosom yang selanjutnya membentuk protein. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk daripada mengapa dari DNA perlu dibuat lagi menjadi cetakan menjadi messenger RNA. Nah, seperti itu untuk prosesnya. Nah, sekarang ternyata perbandingan antara sintesis protein prokariotik dan eukariotik itu ada beberapa perbedaan. Ya, untuk prosesnya. Nah, seperti yang aku ketahui pada prokariotik itu adalah makhluk hidup dengan materi genetik tidak terbungkus oleh suatu membran atau yang disebut biasa membran inti, sedangkan eukariotik itu materi genetiknya terbungkus oleh suatu membran yang disebut sebagai membran inti. Ternyata ada perbedaan. Pertama adalah tempat terjadi. Pada sel prokariotik itu terjadi sintesis protein di daerah di bagian sitoplasma. Nah, seperti yang aku ketahui bahwa materi genetik pada prokariotik itu tersebar di sitoplasma. Sehingga sintesis protein semua berlangsung di sitoplasma, baik transkripsi, baik translasi. Kemudian eukariotik ini terpisah. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasinya terjadi di sitoplasma, yaitu bagian ribosom. Yang kedua, hasil transkripsi pada sel prokariotik itu sudah langsung terbentuk mRNA. Sedangkan pada sel eukariotik masih dalam bentuk pre-mRNA, ini dia masih belum matang sehingga disebut pre-mRNA. Mengapa? Karena masih mengandung bagian yang disebut intron. Nanti Ibu jelaskan apa itu intron, apa itu ekson ya. Kemudian yang ketiga adalah polisistronik pada sel prokariotik, artinya dia dapat mengkode beberapa protein. Sedangkan pada eukariotik dia bersifat monosistronik, artinya dia hanya bisa mengkode satu jenis protein saja. Nah, perbedaan berikutnya proses pada prokariotik, translasi dapat berlangsung sebelum transkripsi selesai. Kemudian ini bisa bersamaan berlangsung. Sedangkan eukariotik itu harus proses transkripsi dulu selesai, baru dilanjutkan proses translasi. Kemudian dari ukuran ribosom, pada sel prokariotik ukuran ribosomnya itu adalah 70S, sedangkan eukariotik itu adalah 80S. Nah, ini adalah satuan untuk ukuran daripada ribosom. Baik, Ibu sekarang lanjut untuk proses sintesis protein. Nah, itu tadi seputar mengenai sintesis protein. Sekarang kita akan lanjut apa sih proses daripada sintesis protein? Nah, sintesis protein itu dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan besar yaitu transkripsi dan translasi. Nah, ini gambaran secara umum ya. Dari DNA diubah menjadi mRNA adalah proses transkripsi. Dari mRNA kemudian dirubah nantinya menjadi penerbahan menjadi asam amino dan protein itu adalah proses translasi. Ini adalah gambaran secara umum. Nah, bagaimana gambaran secara detail untuk proses kedua ini, transkripsi dan translasi? Nah, sekarang simak penjelasan berikut ya. Nah, transkripsi.
Transkripsi merupakan proses pembentukan messenger RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan. Ingat ya, DNA sebagai cetakan. Kemudian, pada proses transkripsi, ini untuk yang gambaran secara umumnya, pada proses transkripsi dari DNA yang mengandung informasi genetik, kemudian ini berubah menjadi mRNA atau dibuat sebagai cetakannya. Nah, sekarang yang berikutnya mengenai transkripsi adalah lokasi. Pada eukariotik, lokasinya ada di inti sel. Sedangkan pada prokariotik, untuk lokasi transkripsi berada di sitoplasma, berada di daerah sitoplasma. Nah, kemudian untuk komponen yang melaksanakan proses transkripsi itu dibutuhkan 2 komponen, yaitu satu DNA cetakan dan yang kedua adalah enzim RNA polimerase. Enzim ini bertugas untuk membentuk mRNA melalui proses transkripsi. Baik, sekarang kita akan lihat yang mana itu DNA cetakan dan yang mana yang bukan cetakan. Nah, sekarang kita lihat ya, ini anggap adalah untai DNA. Nah, untai ini adalah untai DNA template yang menjadi cetakan. Ingat ya bahwa yang menjadi cetakan itu disebut sebagai DNA template. Nah, kita pakai istilah template. Sedangkan untai yang menjadi komplemennya yang bukan merupakan cetakan itu disebut sebagai untai DNA non-template. Ya, bisa diperhatikan ya. Baik, arah transkripsi atau arah berjalannya proses transkripsi itu berjalan dari untai. Yang ini RNA polimerase yang melakukan, yaitu dari 3 aksen ke 5 aksen. Jadi ingat ya, arah transkripsi berjalan dari 3 aksen ke 5 aksen untuk menghasilkan rantai mRNA dengan untai 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sekarang kita lihat bahwa di mRNA itu juga disebut sebagai kodon. Nah, sekarang perhatikan antara untai DNA yang non-template dengan DNA template. Yang mana yang sama urutan basa-basa nitrogennya? Hanya saja timinnya diganti dengan urasil. Ayo, silakan coba perhatikan. mRNA, apakah dia sama untainya pada template ataukah non-template? Coba kita perhatikan ya. Iya, betul. Dia sama urutan basa-basa nitrogen dari mRNA dengan non-template. Tapi untuk ininya yang perbedaannya hanya terletak pada daerah timin yang diganti urasil. Kemudian timin diganti urasil. Selebihnya itu sama. Ingat ya. Nah, ini untuk menyatukan ini, ingat saja ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Bapak Ibu guru pendamping ataupun guru Smart School-nya untuk dari pasangan-pasangannya yang aturan Chargaff di mana adenin itu dia akan selalu berpasangan dengan timin, sebuah sitosin dengan guanin. Hanya saja pada RNA timin itu berganti dengan urasil. Nah, kalau misalnya ibu untuk jembatan keledainya supaya lebih cepat mengingat, saya biasa pakai ayam. Ayam tumis, cumi goreng. Kalau ini lebih gampang diingat ya. Jadi A, ayam dari kata adenin, T, tumis berarti timin. Cumi, C, sitosin, goreng, guanin. Nah, kecuali untuk pada timin diganti dengan urasil. Jadi bisa dipakai ayam tumis, cumi goreng. Jadi adenin berpasangan dengan timin, kemudian sitosin dengan guanin. Nah, karena untai DNA non-template sama dengan urutan basa-basa nitrogen yang ada di mRNA, oleh karena itu DNA non-template disebut sebagai DNA sense. Sedangkan yang menjadi template atau cetakan itu dia disebut antisense. Nah, mengapa seperti itu? Karena coba perhatikan, ini sama ya, sama antara mRNA dengan sense. Nah, berarti dia disebut DNA sense karena dia sama urutan pada mRNA. Sedangkan pada untai DNA template disebut antisense. Coba perhatikan, apakah sama? Ini berbeda sama sekali ya. Atau dia antiparalelnya. Oleh karena itu disebut sebagai antisense. Jangan kebalik ya.
Nah, biasa kalau misalnya anak-anakku dapatkan beberapa buku yang menuliskan DNA sense itu adalah cetakan, DNA antisense itu tidak menjadi cetakan. Jadi itu keliru ya. Jadi kita pakai istilah untuk yang cetakan adalah DNA template, sedangkan yang bukan menjadi cetakan adalah non-template. Kalau kita pakai istilah sense dan antisense, berarti DNA yang menjadi template itu adalah DNA antisense. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang mRNA. Sedangkan bagian non-template dia disebut sebagai sense. Karena urutannya itu hampir sama dengan mRNA, hanya berbeda timin. Di mRNA ada urasil. Baik itu mengenai mRNA. Nah, tambahan nanti pada saat proses translasi ada lagi muncul adalah antikodon. Nah, biasa ini pada tRNA. Nanti kita akan bahas pada proses translasi. Nah, sekarang biasanya Ibu untuk sebagai mempercepat cara cepatnya saja. Nah, kalau misalnya kita lihat DNA non-template, urutan basa-basa nitrogennya itu dia sama dengan pada mRNA. Coba ya. Kemudian pada DNA untuk tRNA itu sama dengan di template. Coba perhatikan. Ini sama ya, AC. Nah, ini juga pada tRNA antikodon sama dengan pada template. Nah, oleh karena itu dari dasar ini biasa Ibu untuk menginikan sama, berarti yang yang rantai sense itu sama. Jika diketahui sense-nya, bisa kita tentukan rantai mRNA-nya. Atau kita bisa mengetahui non-template-nya, bisa diketahui mRNA-nya. Dengan cara tinggal mengganti saja timin menjadi urasil. Kemudian yang kedua untuk antisense. Nah, ini sama dengan pada tRNA. Tinggal diganti saja timin menjadi urasil. Ini biasa untuk cara cepatnya ya. Cara cepatnya untuk menentukan rantai-rantai yang ada di DNA template ataupun yang ada di DNA antikodon ataupun kodon. Baik, Ibu lanjut. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Proses daripada transkripsi itu berlangsung 3 tahapan. Tahapan pertama adalah inisiasi, tahapan kedua adalah elongasi, dan tahapan ketiga adalah terminasi. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu untuk prosesnya. Di proses yang dinamakan sebagai inisiasi, ini itu dimulai saat ini pada inisiasi dimulai yaitu pada saat RNA polimerase itu menempati DNA pada untai cetakan atau DNA template, menemukan sekuens khusus yang disebut sebagai promoter. Nah, ini awal mulanya atau start point-nya dilakukan proses transkripsi. Kemudian pada proses ini RNA polimerase akan berjalan di sepanjang DNA cetakan untuk melakukan proses transkripsi. Nah, pada proses inisiasi pada saat RNA polimerase berada pada daerah promoter, itu langsung terbentuk gelembung transkripsi yang dilakukan oleh RNA polimerase. Nah, lanjut berikutnya adalah proses yang kedua, yaitu disebut sebagai elongasi. Nah, elongasi yang kedua di bagian sini, ini prosesnya pada saat RNA polimerase mulai melakukan transkripsi atau penambahan atau melakukan pemanjangan di daerah DNA template, yaitu dengan cara menambahkan pasangan basa-basa nitrogen. Yang tadi adenin berpasangan dengan timin urasil kalau pada RNA, kemudian sitosin dengan guanin. Nah, ini prosesnya berjalan di sepanjang DNA template atau DNA cetakan, sehingga proses ini disebut sebagai elongasi dari kata long, berarti panjang, yaitu melakukan pembentukan dan pemanjangan mRNA. Nah, kemudian proses yang ketiga yaitu proses terminasi. Nah, di mana pada proses ini RNA polimerase itu melakukan penambahan dan pemanjangan mRNA sepanjang DNA cetakan itu sampai kapan? Itu pada saat
bertemu dengan daerah sekuens khusus yang dinamakan sebagai terminator. Ya, daerah terminator yang di bagian sini. Ya, jadi kalau pada saat inisiasi dimulai dengan munculnya daerah promoter, nah pada saat di akhir atau terminasi itu munculnya daerah yang dinamakan terminator. Nah, pada saat bertemu RNA polimerase bertemu terminator, berarti proses transkripsi itu selesai sampai di situ. Ingat saja dari kata terminal, berarti tempat pemberhentian bus, berarti berhenti sampai di situ. Berarti untuk proses ini adalah proses terminasi. Ya, ini prosesnya ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, untuk ininya bisa dilihat secara tampilannya untuk animasi daripada proses transkripsi bisa kita lihat dari tayangan video berikut. Ya, bisa dilihat anak-anakku di sini. Ini adalah RNA polimerase yang berjalan di sepanjang rantai cetakan yang membentuk mRNA yang berwarna merah. Nah itu RNA polimerase itu gelembung transkripsi. Ya, itu prosesnya ya. Jadi yang warna merah itu adalah mRNA. Oke, next. Nah, setelah mRNA dibentuk pada proses transkripsi, kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu translasi. Nah, pada prokariotik setelah terbentuk mRNA itu langsung masuk ke proses translasi. Tetapi khusus untuk eukariotik itu masih melewati dinamakan proses pasca transkripsi. Nah, ini hanya berlangsung pada eukariotik. Kenapa? Karena hasil transkripsi pada eukariotik masih dalam bentuk pre-mRNA, berarti dia belum matang. Mengapa disebut belum matang atau mengapa disebut pre-mRNA? Karena yang dihasilkan itu masih ada bagian yang ekson, intron. Bagian apakah itu? Nah, untuk bagian ekson itu adalah bagian yang untuk diterjemahkan pada proses translasi, sedangkan intron adalah bagian yang tidak untuk diterjemahkan. Ini tidak untuk diterjemahkan. Sehingga bagian yang tidak untuk diterjemahkan itu akan dilakukan pembuangan sehingga yang tertinggal hanya bagian ekson, yaitu bagian yang akan diterjemahkan. Proses pembuangan intron itu disebut sebagai splicing yang dilakukan oleh spliceosom. Nah, tidak stop sampai di sini. Setelah proses ini dilakukan lagi penambahan pada ujung aksen 5 aksen dan ujung 3 aksen. 5 aksen ditambahkan cap 5 aksen, sedangkan pada ujung 3 aksen ditambahkan poli A. Ujung 3 aksen poli A. Ya, ini dengan tujuan pada saat masuk ke dalam proses translasi, itu mRNA yang dihasilkan itu tidak dilakukan degradasi, ataukah tidak dikenali sebagai mRNA virus. Sehingga dilakukan penambahan cap 5 aksen pada ujung 5 aksen dan 3 aksen poli A pada ujung 3 aksen. Ini fungsinya untuk pengenalan mRNA. Baik, setelah selesai proses ini, barulah masuk ke proses berikutnya, yaitu proses translasi. Di mana proses translasi ini adalah tahap penerjemahan kode di mRNA menjadi asam amino, penyusun protein. Nah, apa saja yang melakukan proses translasi ini? Ada 3 komponen. Jadi, Ibu jelaskan dulu untuk 3 komponennya. Yaitu pertama adalah mRNA, atau biasa disebut kodon. Nah, ini adalah hasil daripada transkripsi yang dari untai 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian untuk tRNA atau biasa disebut sebagai antikodon. Yang ini dia terbagi atas 2 struktur. Struktur pertama yang bagian sini ini yang disebut sebagai antikodon. Ini yang membawa kode genetik spesifik yang merupakan komplement dari kode genetik yang ada di mRNA atau yang ada di kodon. Kemudian bagian yang lain ini adalah bagian tempat pengikatan asam amino, dan ini yang akan nanti membawa asam amino sesuai dengan kode yang ada di mRNA atau kodon. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk sebagai tempat sintesis protein, di mana dia akan mengkatalisis pembentukan polipeptid dari kumpulan asam amino. Terbagi atas 2, ada ribosom subunit besar, ada ribosom subunit kecil. Di mana ribosom subunit kecil akan melekat pada mRNA, sedangkan subunit besar akan ditempati melekat oleh tRNA. Nah,
pada subunit besar itu terdiri atas 3 bagian, yaitu sisi A, sisi P, yang bagian sini yang ditempati tRNA, dan sisi E. Di mana sisi A itu akan ditempati oleh tRNA yang akan membawa asam amino baru. Ingat saja dari kata A, asam amino. Kemudian P adalah bagian sisi yang akan ditempati oleh tRNA yang membawa polipeptid. Ingat dari kata P, polipeptid. Kemudian bagian E, ini tempat keluar tRNA. Dari kata E, exit, berarti tempat keluar tRNA. Nah, baik, untuk di mRNA itu tersusun atas 3 basa nitrogen yang disebut sebagai ini kodon triplet yang tersusun atas 3 basa yang mengkode satu jenis asam amino. Nah, ini adalah tabel kode genetik. Ini tabel kode genetik. Kalau misalnya anakku tidak bisa menghafalnya, cukup perhatikan saja untuk bagian sini, yaitu bagian D. Ini start kodonnya yang membawa asam amino metionin, dan stop kodon yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ingat ya untuk stop kodon. Nah, untuk start kodon itu adalah sinyal memulai translasi, sedangkan stop kodon sinyal untuk memberhentikan proses translasi. Baik, itu untuk di kode genetik, ini fokus ya, kemudian ini kodon stopnya. Baik, untuk prosesnya sendiri, itu berlangsung juga melalui 3 tahapan sama seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, kita lihat adalah proses inisiasi. Nah, proses inisiasi itu ditandai pada saat ribosom subunit kecil yang bergerak di sepanjang mRNA bertemu dengan kodon start atau AUG. Ingat ya, kodon start AUG. Kemudian datang asam amino berada pada sisi P membawa asam amino metionin. Kemudian pada sisi A itu akan ditempati oleh tRNA baru yang membawa asam amino baru. Berarti ini membawa leusin. Nah, setelah proses ini, kemudian ini masih proses inisiasi. Kemudian pada sisi P yang tadi ditempati oleh tRNA inisiasi yang membawa metionin itu akan bergerak ke sisi E. Kemudian keluar. Bersamaan itu pula yang dari sisi A, ini dari sisi A, dia akan bergerak ke sisi P. Yang ini UUA, ini bergerak ke sisi P, kemudian sisi A tadi yang kosong itu langsung ditempati oleh tRNA yang membawa asam amino baru. Jadi begitu bergeser, jadi dari A ke P, E kemudian keluar. Itu adalah proses inisiasi. Nah, proses berikutnya adalah elongasi. Elongasi dari kata long, panjang. Nah, itu juga yang dipanjangkan apa? Adalah pembentukan rantai polipeptid yang panjang. Nah, di sini ditandai dengan pada saat elongasi, yaitu pada saat pembentukan ini dari asam amino yang bergabung dari proses tadi translokasi pemindahan. Jadi seperti ini dari sisi E, dari sisi P, dari sisi A. Nah, sisi P akan bergeser ke E keluar, kemudian dari sisi P tadi yang membawa asam amino itu akan bergabung di sisi A. Seperti ini. Ini akan membentuk rantai panjang. Oleh karena itu, pada proses ini disebut sebagai elongasi. Kemudian proses berikutnya adalah proses terminasi. Ini sama dengan istilah pada proses transkripsi. Nah, terminasi atau proses yang terakhir itu ditandai pada saat ribosom subunit kecil yang berada pada sepanjang mRNA itu bertemu dengan stop kodon. Ingat ya, stop kodon ada 3, UAA, UAG, dan UGA. Nah, pada saat ribosom subunit kecil bertemu dengan stop kodon, pada saat ini karena tiga stop kodon ini tidak bisa dikodekan dengan asam amino sehingga daerah sini kosong dan akan diisi oleh tRNA yang mirip dengan tRNA yang disebut sebagai release factor protein. Nah, ini tidak membawa asam amino apa-apa. Pada saat di sini terjadi komponen daripada translasi itu akan keluar pada saat bertemu release factor protein, di mana tRNA keluar, kemudian subunit ribosom yang kecil keluar,
kemudian ribosom subunit yang besar akan keluar juga, semua memisah. Sehingga pada saat terjadi pemisahan, rantai polipeptid akan juga keluar daripada ribosom sehingga nanti akan terbentuk protein yang baru. Baik, itu proses daripada translasi. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat dari video animasi berikut mengenai proses translasi. Ya. Baik, nah ini adalah asam amino yang dibawa oleh mRNA yang sebagai kodon. Nah itu ada AUG, berarti itu sudah dimulai tahapan translasi, dimulai saat muncul kode genetik atau di kodon AUG yang membawa asam. Nantinya akan dibawakan asam amino metionin. Kemudian ya bisa kita lihat ya, anakku bisa lihat di tayangan di animasinya. Ya, ini akan bergerak terus. Nah, ini ada kodon. Nah, ini akan ditempeli oleh ribosom subunit kecil dan subunit besar yang akan menempel pada daerah untai mRNA. Ya. Kemudian setelah itu akan datang juga bersamaan. Ya, ini proses inisiasi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian terjadi proses, ya ini adalah proses elongasi di mana tRNA datang membawa antikodon yang komplement terhadap kode genetik yang dibawa oleh mRNA atau kodon dan membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik yang ada di kodon atau mRNA. Nah, ini adalah antikodon. Baik. Nah, ini akan terus dilakukan penempelan ya bagian tRNA. Ya, ini membawa asam amino sesuai dengan kode genetik yang dibawa oleh kodon. Nah, ini akan terus memanjang terus untuk membentuk polipeptid. Proses ini yang disebut sebagai proses elongasi. Nah, nanti akan berhenti pada saat ribosom subunit kecil bertemu dengan stop kodon. Ya, baik, next. Next, untuk video berikutnya bisa kita lihat gambaran secara umumnya ya ini. Nah, ingat ya bahwa translasi itu berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Ini dimulai saat adanya asam amino yang dibawa oleh kodon yaitu start kodon AUG. Kemudian nanti akan ada ini ribosom yang menyatu antara ribosom subunit kecil dan subunit besar yang masing-masing nantinya akan melakukan proses translasi dan menghasilkan polipeptid. Ya, anak-anakku bisa lihat di animasinya yang berwarna hijau. Nah, itu adalah rantai polipeptid. Nah, pada saat bertemu dengan stop kodon, jadi di sini adalah UAG, akan terlepas sehingga prosesnya akan menghasilkan protein seperti ini. Baik anak-anakku, itu tadi adalah proses mengenai sintesis protein dari transkripsi dan translasi. Jadi antara proses transkripsi dan translasi itu sebenarnya semua melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di mana pada proses transkripsi ini. Ya, untuk proses sintesis protein ingat ya bahwa dua tahapan secara garis besar, transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi dan translasi masing-masing lagi mengalami 3 tahapan, yaitu proses namanya inisiasi, kemudian elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Jadi saya pakai sebagai ini saja, inisiasi, kemudian elongasi, dan terminasi. Jadi sama ya. Nah, pertanyaan tadi anak-anakku dari SMA 1 Selayar, apa perbedaannya? Jadi ibu hanya memberikan kata kuncinya. Nah, sekarang transkripsi, ingat transkripsi adalah proses untuk membentuk mRNA. Ingat ya. Nah, pada inisiasi transkripsi dimulai saat RNA polimerase. Nah, ini adalah enzim yang bertugas untuk membentuk mRNA. Itu berada di daerah promoter. Promoter itu adalah sekuens khusus yang menandakan dimulainya proses transkripsi. Ya. Pada proses ini juga terbentuk gelembung transkripsi oleh RNA polimerase. Nah, ingat ya, itu inisiasi dari kata awal mula. Kemudian elongasi, yang kedua, elongasi dari kata long panjang. Ciri khasnya
yaitu pada saat dilakukan pembentukan dan pemanjangan rantai mRNA atau messenger mRNA oleh RNA polimerase atau oleh enzim RNA polimerase. Ya, ini kata kuncinya ya. Jadi bergerak di sepanjang DNA template, DNA cetakan untuk membentuk rantai mRNA, itu adalah proses elongasi. Nah, yang ketiga dari terminasi, nah itu tadi Ibu untuk mengingatnya, terminasi terminal, pemberhentian. Berarti proses ini akan terhenti saat berada di proses terminasi. Apa ciri khasnya terminasi khusus untuk transkripsi? Yaitu pada saat ada daerah sekuens khusus yang disebut sebagai daerah terminator. Itu di daerah pada untai cetakan atau daerah template. Nah, pada saat ini terbentuk ada terminator, RNA polimerase bertemu di daerah terminator atau pemberhentian, stop sampai di situ proses transkripsi. mRNA-nya terlepas, kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu translasi. Nah, kemudian sekarang untuk pertanyaan tadi, inisiasi di translasi, ini kan sama istilahnya, inisiasi berarti awal mula. Nah, kalau awal mula inisiasi pada translasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil, karena dia yang bergerak di sepanjang kodon, itu bertemu dengan start kodon. Nah, namanya start, memulai, yaitu membawa asam amino metionin. Nah, ini memulainya. Kemudian pada tahap elongasi untuk transkripsi, ciri khasnya yaitu pada saat terjadi pembentukan polipeptid dengan penambahan asam amino yang baru. Yang tadi Ibu jelaskan, ribosom dari sisi A kemudian berpindah ke sisi P, berpindah lagi ke sisi E. Kemudian pada saat perpindahan itu terbentuk polipeptid, itu adalah elongasi. Nah, terminasi sama juga di transkripsi, itu adalah pemberhentian atau stop. Kapan terminasi? Saat ribosom subunit kecil bertemu dengan stop kodon, ingat ya stop kodon, jadi salah satunya bisa ketemu yaitu UAA, UAG, atau UGA. Nah, pada saat ketemu dengan tiga ini, pemberhentian, terminasi, translasi langsung dihentikan, berarti proses pembentukan protein itu langsung terhenti. Nah, mengapa? Karena ketiga kode genetik ini tidak mengkode asam amino tertentu. Jadi untuk menggantikan yang terakhir tadi adalah rilis faktor protein. Itu mirip tRNA. Pada saat muncul, kemudian semua komponen translasi akan terlepas sehingga proses translasi berhenti dan terjadi pelepasan polipeptid untuk bergabung polipeptid lain membentuk satu protein yang baru. Bagaimana jika pada saat proses translasi tidak ditemukan AUG? Apa yang terjadi? Ya, baik, terima kasih untuk anakku yang dari SMA 1 Selayar. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ditemukan AUG? Ingat, AUG itu adalah start kodon. Start kodon ya. Kemudian untuk stop kodon, jadi AUG, ingat ya bahwa start kodon hanya satu, yaitu AUG. Kemudian stop kodon, itu ada tiga, yaitu UAA, UGA, dan UAG. Pada saat tidak ditemukan AUG, itu prosesnya tidak akan dimulai proses translasi. Nanti pada saat ditemukan kodon AUG baru dimulai proses translasi. Nah, kalau ditanyakan lagi seperti apa, ya itulah kuasanya Tuhan untuk mengatur proses yang ada dalam tubuh kita. Bahwa sama seperti yang kita lakukan, ada suatu awal mula untuk start. Ya, dalam tubuh untuk memulai, yaitu pada saat ada yang ditemukan namanya start codon, yaitu AUG yang membawa nantinya asam amino metionin. Baru terjadi proses translasi dimulai. Nah,
pada saat sebelum proses itu ditambahkan dan tidak bertemu dengan stop codon, proses translasi juga tidak akan berhenti. Nanti pada saat ribosom subunit kecil bertemu dengan codon stop, salah satunya ini, baru terjadi proses dihentikan. Nah, apa yang menentukan? Yaitu tadi yang dibawa dari DNA, yaitu kode atau materi genetik yang ada dibawa di DNA. Itu adalah suatu perintah. Jadi mRNA dia kan adalah RNA yang berfungsi untuk membawa pesan, dari kata messenger RNA membawa pesan. Pesan dari mana? Pesan dari DNA. Di DNA itu ya sudah ada sebenarnya materi genetik yang ditentukan ini pada saat memulai ini itu sudah dimulai proses translasi. Nah, kalau misalnya di mRNA-nya sudah ada AUG, berarti pada saat dicetakannya berarti ada muncul TAC. Itu. Ya. Jadi bagaimana untuk intinya bahwa bagaimana jika pada saat translasi ditemukan itu akan bergerak terus sampai menemukan, karena AUG itu adalah proses untuk memulai yang namanya translasi. Kita coba untuk membahas soal ya. Baik. So ini kita coba bedah soal UTBK. Urutan basa nitrogen mRNA yang benar sebagai hasil transkripsi dari kode genetik DNA, yaitu dari 5 aksen menuju ke 3 aksen dihasilkan, yaitu A, B, C, D, atau E. Ya, silakan. Ingat ya, ini ada kata kuncinya untuk soal ini, jadi soal ini bisa dipahami betul-betul soalnya. Pertama, lihat dulu kata kuncinya adalah mRNA. Kemudian hasil transkripsi. Ya, jadi hasil transkripsi itu kan mRNA. Berarti kita akan kembali lagi ke proses transkripsi. Ya, kita kerja sama-sama ya untuk soal ini. Sekarang kita lihat kata kunci transkripsi. Ibu sudah jelaskan di awal bahwa proses transkripsi itu berjalan dari arah 3 aksen ke 5 aksen untai DNA cetakan. Berarti kalau kita lihat di sini ada timin ini, berarti ini anggap adalah sebagai cetakan. Berarti ini adalah template. Berarti berjalannya nanti dari 3 ke 5. Untuk menghasilkan mRNA dengan untai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini sekarang kita lihat dulu. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Yang menuliskan 5 aksen ke 3 aksen, oke, A. Yang menuliskan A ini salah ya. Bukan dari 3 aksen ke 5 aksen, karena yang dihasilkan nanti 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ini 2, ini juga salah ya. Berarti sudah gugur. Kemudian E, ya E. Nah, ini masih ada 3. Sekarang kita akan lihat. Berarti dari 3 ke 5. Berarti kita mulai dari belakang. Bukan dari depan. Kita ambil dari belakang. Berarti C, G, A. Nah, kita akan pasangkan. Coba kita lihat dulu. Berarti sitosin, ingat ya, ayam tumis, cumi goreng. Berarti di mRNA, T-nya ganti U. Berarti ini C. Berarti kita pasangkan dengan G. G dengan C. A dengan harusnya kan timin. Tetapi di RNA tidak ada timin, berarti dia adalah urasil. Kemudian oke, 3. Sekarang kita ambil lagi. Adenin, urasil, timin. Adenin, timin, adenin. Oke, sekarang kita patok dulu untuk 3 ini, dua kode ini. Berarti di sini adalah GCU dari 5 aksen, kemudian A, AU, dan seterusnya sampai 3 aksen. Nah, sekarang kita lihat yang mana sama. GCU. Berarti ini ya, 5 GCU, kemudian GCU kemudian UAA. GCU ini UAA. Berarti yang lainnya ada tidak yang seperti ini? Ini salah, tidak sama ya. Berarti bukan dari depan. Kemudian ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah sesuai yang tadi. Bahwa jawaban benar adalah bagian C. Jadi GCU UAA. Jadi ingat ya, untuk arah transkripsi dari 3 ke 5. Jadi jangan langsung ambil dari depan. Lihat dulu untainya.
Yang mana menjadi cetakan? Kalau menjadi cetakan berarti kita ambil arah transkripsi dari 3 ke 5. Baik, soal berikutnya. Ya, ini sudah masuk ke translasi. Tadi kan soal transkripsi, sekarang soal translasi. Oke, silahkan siapa yang bisa menjawab. Jadi ada ditentukan gambar DNA yang di atas serta daftar kodon dalam tabel. Jadi ini biasa soal itu ditentukan kodonnya berupa dalam tabel. Jadi yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi, yang di kodon itu kalau bisa yang dilihat patokan dulu itu adalah start kodon dan stop kodon. Baik, ini sekarang kita lihat siapa yang bisa menjawab apa kira-kira asam amino yang terbentuk. Berarti kalau ada seperti ini, anggap ini adalah sebagai DNA template. Iya. Ada yang bisa menjawab A, B, C, D, atau E. Silahkan menuliskan juga di kolom chat atau bisa raise hand langsung menyebutkan nama dengan asal sekolahnya. Iya, Ibu masih menunggu jawaban dari anak-anakku semua. Kira-kira apa asam amino yang terbentuk dari untai DNA? Ya, ini bisa dipastikan bahwa ini cetakan ya. Baik, anak-anakku dari SMA 9 Maros menjawab D. Baik, kita simpan jawabannya ya, SMA 9 Maros. Masih ada lagi yang lain? Berarti Maros sudah menjawab D ya. Oke, sudah ada yang jawab D. Masih ada yang lain? Ada yang menjawab selain D? Atau ada yang sama dengan SMA 9 Maros? SMA 7 Pinrang menjawab D. Baik, sudah ada 2 yang menjawab D. SMA 7 Bulukumba juga menjawab D. Baik, masih ada? Masih ada? Sekolah lain? SMA. Ya, sudah ada 3 sekolah ya. SMA 1 Selayar juga menjawab D. Oke, sudah ada 4 sekolah ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah memang betul D atau jawaban yang lain? Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah dipastikan ini adalah DNA template. Yang ditanyakan adalah asam amino. Ingat, asam amino itu dibawa oleh tRNA atau antikodon sesuai dengan kode genetik yang dibawa oleh mRNA sebagai kodon. Berarti ini sesuai dengan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dalam hal ini sebagai kodon. Berarti sekarang kita akan fokus, cari dulu mRNA-nya. Ini adalah DNA template atau DNA antisense. Sekarang kita akan cari mRNA-nya dengan cara masang-masangkan. Cumi digoreng, ayam tumis, cumi goreng. Berarti guanin, sitosin, sitosin, guanin, sitosin, guanin, timin, adenin, kemudian adenin. Harusnya kan timin, tetapi karena ini adalah mRNA, tidak ada timin, berarti urasil, sitosin, guanin, sitosin, guanin, timin, adenin. Nah, sekarang baru kita lihat tentukan kira-kira asam amino apa yang terbentuk. Sekarang kita lihat CCG. Baik, CCG prolin. Kemudian CGA ya, betul, arginin. Kemudian UGC serin. Yang terakhir adalah GGA adalah glisin, berarti prolin, arginin. Sekarang kita cek. Mana yang prolin, kemudian arginin, serin, glisin. Berarti iya, anak-anakku yang menjawab jawaban D itu benar. Ibu kasih aplaus dan jempol 2. Baik, kita akan membahas satu soal terakhir sih ya, soal terakhir. Ini kita akan bahas satu soal terakhir ya. Ini juga beda soal UTBK. Nah, ini biasa keluar. Jadi anak-anakku silakan menjawab saja mana pernyataan benar, apakah alasannya juga benar. Pernyataan, untuk setiap gen, salah satu dari kedua untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk transkripsi. Apakah ini benar? Sebab
Setiap triplet disebut kodon yang menentukan asam amino yang akan ditambahkan pada posisi yang sesuai di sepanjang rantai polipeptid. Apakah ini benar pernyataannya? Jadi kita lihat dulu untuk setiap gen. Nah, ini cukup dicek saja dulu pernyataannya benar tidak. Nah, sekarang kita lihat. Untuk setiap gen, salah satu dari kedua untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk bertranskripsi. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan di depan ya bahwa untuk DNA itu rantainya kan terpilin seperti ini. Nah, ada salah satu rantai yang berfungsi sebagai cetakan atau DNA template. Atau kalau kita pakai istilah sense itu adalah antisense. Mengapa antisense? Karena Ibu sudah jelaskan tadi bahwa urutan basa nitrogennya itu komplemen atau antiparalel dari mRNA. Nah, untuk yang tidak menjadi cetakan itu disebut sebagai DNA non-template. Atau kalau kita pakai istilah istilah sense kita adalah dia adalah DNA sense. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa dari kedua rantai DNA itu hanya satu yang menjadi cetakan. Tidak menjadi keduanya sebagai cetakan, itu hanya satu yang menjadi cetakan. Berarti pernyataan ini adalah ya betul, benar. Nah, yang berikutnya alasan setiap triplet disebut kodon yang menentukan asam amino. Sekarang kita lihat kodon mRNA ya. Antikodon tRNA yang menentukan asam amino yang akan ditambahkan pada posisi yang sesuai di sepanjang rantai polipeptid. Benar ya? Iya. Untuk menentukan asam amino ini berhubungan tadi dengan soal yang kedua. Untuk menentukan asam amino yang akan kita lihat adalah kodon atau kode genetik yang ada di mRNA, bukan pada tRNA atau antikodon. Berarti alasan ini benar. Nah, anak-anakku yang menjawab pernyataan benar, alasan benar, saya Ibu berikan aplaus dan Ibu berikan jempol 2. Yang belum menjawab, tidak sesuai tadi pernyataan benar, alasan benar, silahkan seperti biasa untuk belajar kembali dibimbing oleh Bapak Ibu guru pendamping. Baik anak-anakku, sekian untuk pembahasan hari ini mengenai sintesis protein. Anak-anakku bisa belajar kembali secara mandiri dengan cara mengulang video delay pembahasan kita pada hari ini ya. Nah, akhir kata Ibu akhiri penjumpaan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.